Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Gara-gara cairan lengket di tubuh bosku, aku disuruh membersihkannya. Ternyata, namanya Wahyu. Umurnya 28 tahun. Orang Indonesia asli. Lahir di Klaten, besar di Jogja. Merantau ke Italia. Karena katanya, ingin belajar hidup dari bawah. Ternyata, maksudnya, jadi sopir. Tapi bukan sembarang sopir. Dia sopir pribadi seorang janda bule muda, cantik, dan kaya raya bosnya sendiri. Namanya Melisa. Pagi itu, seperti biasa, Wahyu menunggu di depan villa mewah di Bukit Tuscany. Rumah majikannya itu besar, dikelilingi kebun anggur, dan ada kolam renang yang airnya bening, kayak air dispenser. Mobil yang dia bawa juga bukan mobil sembarangan. Kadang Porsche, kadang Mercedes, kadang Vespa. Kalau Melisa lagi ingin merakyat, Melisa keluar rumah dengan gaya andalannya, tank top ketat warna putih, dan celana pendek sepaha. Rambut pirangnya digelung ke atas. Satu tangan membawa tas jinjing kecil. Matanya tajam, wajahnya segar, dan langkahnya ringan. Wahyu yang sedang menyeka kaca mobil langsung berdiri tegak seperti prajurit melihat ratu. Wahyu, sapa Melisa, sambil melambaikan tangan. Hari ini kita ke pasar bunga dulu sebelum ke restoran ya. Wahyu mengangguk, tapi matanya tak sengaja melirik ke arah yang tidak seharusnya. Ia buru-buru menunduk pura-pura fokus, menyeka kaca yang sudah bersih dari tadi. Melisa tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Bukan karena dia marah, tapi karena dia justru senang melihat reaksi gugup Wahyu. Apalagi kalau Wahyu sudah mulai salah ucap, salah jalan, atau terjatuh gara-gara terlalu fokus ke hal-hal yang tidak penting. Di dalam mobil, Wahyu mencoba membunuh suasana canggung dengan membuka obrolan. Bu, ini tank top baru ya? Kayaknya warna putihnya beda dari kemarin. Melisa melirik ke arah Wahyu. Kamu sampai hafal warna tank topku? Wahyu tersentak. Enggak. Maksud saya, putihnya beda aja bu. Kayak putihnya sabun. Melisa tertawa keras. Kamu ini sopir? Atau tukang cuci piring sih? Wahyu ikut tertawa. Walau lebih mirip tawa orang habis ditilang. Tangannya menggaruk tengkuk, pipinya memerah. Mereka tiba di restoran La Melisa Rosa, restoran milik Melisa yang terkenal seantero Firenze. Hari ini tidak banyak tamu karena hari kerja. Melisa mengatur jadwal inspeksi dapur, pertemuan dengan supplier, dan mencicipi menu baru. Wahyu, seperti biasa, menunggu di mobil, atau duduk di pojokan sambil nonton video lawakan dari Warkop DKI di ponsel. Siang hari, mereka kembali ke villa. Art Melisa sedang libur, jadi Melisa sendiri yang mengurus makan siang dan bersih-bersih dapur. Wahyu sedang duduk di teras sambil minum teh ketika mendengar teriakan dari dalam dapur. Wahyu, cepet sini dong! Wahyu berdiri dan masuk ke dapur. Melisa berdiri di depan wastafel, tangannya penuh busa putih yang lengket. Ini susah dibilas, tolong bersihin, katanya sambil mengulurkan tangan. Wahyu mendekat, matanya menyipit. Ini sabun ya bu? Melisa mengangguk sambil tersenyum manis. Iya. Kenapa? Kirain apa? Wahyu tak menjawab. Dia mengambil kain lap dan membersihkan tangan Melisa perlahan. Dalam hati, dia mengumpat dirinya sendiri. Ya, kena prank juga akhirnya. Melisa tertawa melihat wajah Wahyu yang datar penuh pasrah. Kamu ini mikir yang aneh-aneh ya? Wahyu hanya menggeleng-gelengkan kepala, lalu ikut tertawa. Saya, tuh bu, udah hafal pola-pola ibu.
tapi tetap aja ketipu. Hari itu ditutup dengan tawa mereka berdua. Bukan tawa formalitas, tapi tawa yang keluar dari hati. Tawa yang entah sejak kapan mulai muncul lebih sering. Mungkin sejak Wahyu jatuh dari tangga dapur gara-gara ngelamunin tank top, atau sejak Melisa mulai suka manggil Wahyu dengan nada centil setiap pagi. Malamnya, Wahyu duduk di balkon kecil dekat kamarnya. Ia menatap langit Italia yang bersih, lalu menghela napas panjang. Bu, Melisa ini godaan paling berat di hidupku, gumamnya. Lalu ia tertawa sendiri, membayangkan besok bakal kena prank apalagi. Pagi itu cuaca di Firenze cerah sekali. Langit biru bersih, udara sejuk, dan burung-burung berkicau seperti tahu hari itu ada sesuatu yang akan membuat seseorang gugup tak karuan. Wahyu baru saja mencuci mobil saat terdengar teriakan dari lantai 2 villa. Wahyu, cepet ke atas dong. Tanpa pikir panjang, Wahyu langsung naik. Langkahnya cepat, napasnya sedikit. Angios, sampai di depan pintu kamar Melisa. Dia ketuk 2 kali. Masuk aja, seru Melisa dari dalam. Wahyu membuka pintu dengan hati-hati, dan saat itu juga matanya nyaris meloncat. Melisa duduk di depan meja rias, memakai gaun pendek tanpa lengan. Salah satu pahanya terbuka, dan di sana ada cairan putih yang mengalir pelan dari paha ke lutut. Bukan sedikit, banyak. Wahyu, tolong bersihin ini deh. Susah banget ngeratainnya, kata Melisa sambil menunjuk ke arah pahanya. Tanpa rasa canggung sedikit pun, Wahyu berdiri kaku. Otaknya langsung ingat kejadian kemarin. Sabun cuci piring, lengket putih, tertipu mentah-mentah. Bu, ini sabun lagi ya? Tanyanya dengan suara pelan. Melisa menoleh sambil senyum tipis. Bukan, ini sunscreen. Tadi kebanyakan ngeluarinnya. Wahyu menelan ludah. Dalam hati dia bilang, ini bukan jebakan kan? Jangan-jangan jebakan part 2. Tapi tangannya sudah bergerak refleks. Ambil tisu, dia melangkah pelan. Melisa masih duduk santai, seolah ini kejadian biasa. Tangan Wahyu gemetar saat mendekat. Baru saja tisu menyentuh bagian atas lutut Melisa. Tiba-tiba, plak, sebuah jari menyentuh pelipisnya. Melisa mentowel kepala Wahyu. Ih, yang ginian aja langsung nyodor ya? Wahyu langsung lompat kecil. Mundur, tangannya refleks angkat ke atas, seperti ditangkap polisi. Maaf bu, saya kira serius. Melisa tertawa keras. Lah, emang serius kok? Tapi kamu tuh ekspresinya lucu banget. Mata kamu kayak lagi lihat setan campur es krim. Wahyu menggaruk kepalanya. Wajahnya merah padam. Saya takut kejadian kemarin keulang lagi bu. Yang sabun itu bikin saya nggak bisa tidur semalaman. Melisa berdiri. Dengan santai dia mengoleskan sisa sunscreen ke tangannya sendiri. Tenang aja, saya nggak sejahil itu. Tapi kalau kamu terus-terusan lucu begini, bisa-bisa saya yang naksir duluan. Wahyu langsung membelalakan mata. Tapi belum sempat dia menjawab, Melisa sudah keluar kamar. Cepet siapin mobil. Kita ke pusat kota. Aku mau beli parfum, katanya dari luar kamar. Wahyu berdiri bengong. Kata-kata barusan masih terngiang. Saya yang naksir duluan. It's a serious. At Haberkanda. Sepanjang perjalanan ke pusat kota, suasana di dalam mobil aneh. Biasanya Melisa selalu sibuk ngomel soal jalanan sempit di Firenze, atau orang-orang yang jalan lambat. Tapi kali ini dia diam. Hanya sesekali membuka kaca jendela, menatap keluar. Wahyu sendiri mencoba fokus menyetir, tapi matanya beberapa kali melirik ke kaca spion, memastikan ekspresi Melisa. Sesekali dia juga menatap lutut sendiri, seolah takut. Tiba-tiba ada sunscreen bocor dari pahanya sendiri. Mereka berhenti di toko parfum dekat Piazza della Repubblica. Melisa masuk sendiri, Wahyu menunggu di mobil. 15 menit kemudian, Melisa kembali dengan 2 kantong kecil. Ini buat kamu, katanya sambil melempar 1 kantong ke kursi depan. Wahyu membuka isinya. Sebotol kecil parfum. Saya? Bu. Melisa mengangguk. Iya. Biar pas kamu deketin aku, baunya gak kayak bensin. Wahyu tergelak. Buset, bu, saya emang kadang bau oli. Tapi bukan berarti gak bisa wangi. Melisa nyengir. Ya udah, sekarang udah bisa wangi, jadi gak usah gugup kalau deket-deket lagi.
Wahyu diam, tapi dalam hati, dia merasa seperti baru dikasih cincin tunangan. Bukan soal parfumnya, tapi caranya Melisa bicara, caranya dia memperhatikan. Hari itu mereka menghabiskan waktu keliling kota, beli gelato, mampir ke toko keju, dan singgah di taman kecil di tepi Sungai Arno. Obrolan mereka santai, penuh candaan, tapi ada sesuatu yang berubah. Hubungan sopir dan majikan itu mulai terasa tidak biasa. Saat matahari mulai tenggelam, mereka pulang ke villa. Di depan pintu, Melisa berhenti dan menoleh ke Wahyu. "Kamu besok libur ya? Gantian sama aku." Wahyu mengangguk. "Siap, Bu. Tapi kalau ibu butuh, tinggal panggil aja." Melisa mengangkat alis. "Panggil gimana?" Wahyu tersenyum malu. "Teriak juga boleh." Melisa tertawa lagi. "Teriak kayak tadi?" "Wahyu, bersihin paha aku." Wahyu menunduk. "Aduh, Bu, jangan diulang. Malu saya." Melisa masuk sambil terus tertawa. Sementara Wahyu berdiri di luar, menatap langit yang mulai gelap. Dalam hati dia berkata, "Kalau ini beneran jebakan, kenapa rasanya enak banget dijebak begini?" Libur sehari terasa panjang buat Wahyu. Bukan karena dia kehabisan aktivitas, tapi karena otaknya masih sibuk memutar ulang kejadian kemarin. Sunscreen, paha, dan kata-kata Melisa yang menggantung di kepala. Bisa-bisa saya yang naksir duluan. Wahyu menghabiskan hari liburnya di taman kota. Duduk di bangku dekat penjual chestnut panggang. Beberapa kali dia memelototi layar ponsel, nonton video lawakan Warkop DKI. Tapi tak satu pun yang bener-bener membuatnya tertawa lepas Ada rasa kangen. Yang aneh, baru sehari gak lihat bosnya. Rasanya seperti seminggu. Sore hari, ponselnya bergetar. Nama Melisa muncul. "Melisa, besok malam ikut aku dinner." "Ya, ada acara kecil bareng chef-chef dari Roma." "Wahyu, saya antar aja ya, Bu." Melisa, "Enggak, kamu ikut makan juga, pakai kemeja. Jangan kaos bolong." Pesan singkat itu cukup membuat Wahyu panik. Dia langsung balik ke villa malam itu juga, nyuci kemeja satu-satunya yang dia punya. Warnanya biru muda, agak pudar, karena sering dipakai ke gereja kecil dekat pasar. Tapi lumayan, masih lebih sopan dari kaos oblong bertulisan "I love bakso." Keesokan malamnya, mereka tiba di restoran bintang 5 di pusat kota Firenze. Nama restorannya Luca di Amore, tempat langganan para selebriti dan pebisnis. Melisa malam itu tampil sangat berbeda. Gaun hitam panjang, rambutnya digelong elegan, dan kalung mutiara kecil melingkar di lehernya. Wahyu sendiri nyaris tak mengenalinya. "Gimana, saya kelihatan kayak bos mafia atau ibu RT?" tanya Melisa sambil tertawa kecil. "Kayak ratu kecantikan dari film luar negeri," jawab Wahyu spontan. Lalu buru-buru menunduk. "Maksud saya, cantik banget, Bu." Melisa tersenyum. "Makasih." Di dalam restoran, suasana formal. Ada 3 chef dari Roma yang duduk bersama mereka. 2 di antaranya sudah cukup tua. 1 lagi masih muda, tampan, dan gaya bicaranya cepat seperti pembalap. Namanya Francesco. Baru 5 menit duduk, Francesco sudah mencuri perhatian, bukan karena prestasinya, tapi karena dia terlalu sering menatap Melisa dan menyelipkan kote kata manis seperti bellissima, dolcezza, don per te segalanya. Wahyu diam, tapi perutnya mulai panas. Pasta yang dia makan rasanya hambar bayosanya enak, tapi malam itu rasanya kayak makan tali raffia. "Melisa, kamu masih suka makan pasta pesto ya?" tanya Francesco dengan senyum lebar. Melisa mengangguk. "Sopan." "Iya, masih." "Kamu hafal banget." Francesco tertawa kecil. "Tentu saja. Dulu waktu kita masih sering makan bareng, kamu selalu pesan itu." Wahyu yang sedang menyuap pasta berhenti di tengah jalan. "Dulu? Makan bareng?" "Sering." Matanya melirik ke arah Melisa, lalu ke Francesco, lalu kembali ke pasta yang makin gak jelas rasanya. Dalam hati, Wahyu pengen berdiri dan bilang, "Bu, kita pulang aja yuk." Tapi dia bukan siapa-siapa, hanya sopir. Sepanjang makan malam, Francesco terus menguasai percakapan, bahas restoran, proyek barunya, rencana buka cabang di Milan. Bahkan,
sempat menyebut naibet soal masa lalu yang belum selesai. Wahyu makin diam. Melisa sesekali tertawa kecil. Tapi ekspresinya tidak senyaman biasanya. Seperti dipaksa. Tapi, Wahyu tetap saja tak berani bicara. Dia duduk kaku seperti patung, senyum seperlunya, dan mengunyah seperti robot. Sampai akhirnya Francesco membuka percakapan yang membuat Wahyu ingin menunduk ke kolong meja. Melisa, aku masih ingat waktu kamu bilang, kamu gak akan bisa suka pria lain, karena semua pria terlalu membosankan. Selain aku, Melisa menoleh cepat. Itu dulu, Franz? Sekarang masih berlaku? Tanya Francesco tajam. Melisa menarik napas. Sekarang aku malah suka pria yang gak sok pintar, gak sok keren, tapi jujur, lucu, dan polos. Wahyu mendongak pelan. Mereka semua menoleh ke Melisa. Francesco tertawa sinis. Lucu dan polos. Kamu serius? Melisa tersenyum. Iya. Dan dia bukan kamu. Francesco diam. Malam itu berubah sunyi sejenak. Lalu dia berdiri. Pamit dengan alasan mendadak ada janji lain. Wahyu masih bingung. Dia belum bisa mencerna semuanya. Tapi di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, Melisa membuka kaca jendela dan berkata sambil memejamkan mata. Akhirnya ya, bisa nolak dia dengan tenang. 5 tahun aku kayak diikat sama omongan dia. Wahyu menoleh sebentar. Dia mantan ya, Bu? Melisa membuka mata, menatap lurus ke depan. Iya, dan aku bodoh banget pernah suka sama dia. Wahyu diam. Melisa melanjutkan, tapi ada yang lebih bodoh. Orang yang gak sadar kalau dia sebenarnya disukai. Wahyu menoleh lagi. Siapa, Bu? Melisa tertawa kecil. Lupa ya kamu suka ngaca tiap pagi? Wahyu terdiam. Wajahnya merah. Tapi malam itu, entah kenapa, dia merasa bukan lagi sekadar sopir. Ada sesuatu yang berubah. Di antara pasta hambar, tatapan dingin Francesco, dan ucapan Melisa yang pelan tapi jelas Wahyu tahu. Permainan kecil ini mulai jadi sesuatu yang serius. 2 hari setelah makan malam dengan Francesco, Wahyu jadi aneh. Biasanya setiap pagi, dia datang dengan senyum lebar, celetukan receh, dan celana panjang yang digulung satu sisi, karena katanya gaya anak Jogja. Tapi sejak malam itu, wajahnya murung, jalannya pelan, ngelamun melulu. Bahkan, sempat salah nyalain mesin mobil yang dinyalain. Malah radio, suara penyiar Italia menggema keras, bikin kucing villa kabur ke pohon zaitun. Melisa sadar perubahan itu, tapi dia pura-pura gak tahu. Dalam hatinya, dia menebak pasti gara-gara omongannya di mobil waktu itu. Ucapan yang sebenarnya setengah serius, setengah nekat, tapi ternyata efeknya seperti lem super nempel di pikiran Wahyu. Pagi itu, Melisa mengajaknya ke restoran, bukan untuk antar jemput tamu seperti biasa, tapi buat bantu inspeksi dapur dan persiapan menu mingguan. Wahyu diam saja sepanjang jalan. Tak ada lagi komentar tentang tangtap atau pasta. Tak ada lagi celoteh tentang video warkop DKI. Melisa menatapnya dari kaca spion dalam mobil. Kenapa kamu hari ini kayak kucing disiram air es? Wahyu kaget. Enggak, Bu. Biasa aja. Biasa dari mana? Kamu diam dari tadi. Pak Elsanya melut. Kamu tuh kayak blender rusak. Wahyu mengangguk pelan. Maaf, Bu. Melisa menarik napas, lalu memutar volume musik pelan. Suara saksofon mengalun dari speaker mobil, tapi suasana tetap sunyi. Sesampainya di restoran, mereka masuk dapur utama. Para koki sibuk memotong sayur, meracik saus, dan mengatur bahan. Aroma bawang putih dan keju menguar ke seluruh ruangan. Melisa memanggil kepala dapur. Gianni, tolong bantu Wahyu, biar dia ikut bantuin masak hari ini. Gianni, pria Italia berkumis tebal, tertawa lebar. Siap, Signora. Wahyu, kamu suka masak? Wahyu tersenyum kaku. Masak mie instan bisa, Pak. Bagus. Hari ini kamu belajar bikin spaghetti bolognese. Ambil panci besar di rak atas. Wahyu mengangguk. Dia berjalan ke rak, mengambil panci besar, lalu meletakkannya di kompor. Sementara Gianni menjelaskan, Wahyu mulai memanaskan minyak zaitun, memotong bawang bombay, dan sesekali mencuri pandang ke arah Melisa
yang berdiri di dekat pintu sambil menonton. Melissa tak berkata apa-apa, tapi senyumnya muncul perlahan. Wahyu, yang biasanya centil, sekarang seperti murid baru di pelatihan tentara. Tiba-tiba, terdengar suara desis dari wajan. Minyak panas menyambar sosis yang dilempar tanpa hati-hati. Lalu, beletak, minyak menyembur. Wahyu kaget dan panik. Dia mengambil air untuk memadamkan, padahal minyak tidak boleh dicampur air. BRAAAKKKK. Percikan api kecil menyala. Kapilan ASAP memenuhi sebagian dapur. Alarm kebakaran berbunyi. Gianni teriak panik. Para koki berhamburan keluar dapur, dan Wahyu berdiri seperti patung. Wajahnya putih seperti saus carbonara. Melissa langsung masuk dan menekan tombol pemadam otomatis di dinding. Air semprot turun dari plafon, memadamkan api kecil dan membasahi semua orang. Beberapa detik kemudian, suasana hening. Semua basah kuyup, termasuk Wahyu yang berdiri di tengah dapur dengan rambut lepek dan wajah panik. Melissa mendekat, menatapnya. "Kamu mau bakar restoran aku?" tanyanya pelan. Wahyu menunduk. "Maaf Bu, saya gugup. Saya pikir..." Melissa memotong. "Kamu gugup karena aku?" "Ya." Wahyu diam, lalu pelan-pelan mengangguk. Melissa tertawa lepas, sampai para koki bingung. Ini bosnya ketawa? Atau mau nangis? "Wahyu," katanya setelah tenang, "kamu itu udah kayak bumbu masakan di hidupku. Gak penting kelihatan keren atau wangi, tapi kalau gak ada kamu, rasanya hambar." Wahyu mendongak. Air dari semprotan plafon masih nits-nits di hidungnya. "Saya pikir ibuku main-main," katanya pelan. "Kalau aku main-main, aku gak akan masukkan kamu ke dapur," jawab Melissa sambil tersenyum. "Tapi ya sudahlah, biar pengalaman bakar dapur ini jadi sejarah cinta yang aneh." Wahyu tertawa. Malu tapi lega. Gianni mendekat sambil membawa ember dan kain pel. "Wahyu, mulai sekarang tugasmu pel lantai dulu ya. Sebelum jadi chef, harus lulus jadi tukang pel." Wahyu mengangguk semangat. "Siap, Komandan." Hari itu, Wahyu resmi jadi bahan gosip seluruh staf restoran. Mereka cerita soal kejadian dapur meledak, tentang sopir yang bikin alarm bunyi, dan tentang senyum Melissa yang gak biasa saat melihat Wahyu basah kuyup. Tapi bagi Wahyu, itu bukan hari memalukan. Itu hari ketika hatinya meledak. Bukan karena panas dapur, tapi karena kalimat sederhana dari seorang bos yang mulai tak terasa seperti bos. Hari-hari setelah insiden dapur meledak itu berjalan berbeda. Wahyu, yang dulu suka usil dan banyak omong, kini berubah jadi lebih tenang. Tapi bukan karena takut, justru karena dia mulai serius memperhatikan semua hal kecil yang berkaitan dengan Melissa. Sementara Melissa semakin sering mengatur sesuatu tanpa memberitahu Wahyu tujuannya. Mulai dari menyuruh Wahyu antar dia ke toko bunga, lalu menyuruh ikut memilih warna mawar, lalu menyuruh Wahyu bantu angkat kotak kosmetik. Padahal isinya cuma 2 lipstik dan sepotong kaca kecil. Aneh, tapi Wahyu selalu nurut. Pagi itu, Melissa memanggil Wahyu ke ruang makan. "Nanti malam jangan kemana-mana ya," katanya sambil menuang kopi. Wahyu yang sedang memotong roti berhenti sejenak. "Kenapa Bu? Kita makan malam di villa, cuma berdua." Wahyu menoleh cepat. "Saya masak." Melissa menatapnya tajam. "Kamu pikir aku mau mati keracunan? Tenang, chef restoran akan kirim makanan. Kamu cuma perlu duduk manis dan pakai baju rapi." Wahyu hanya mengangguk, tapi hatinya langsung deg-degan. Sore harinya, dia keluar beli kemeja baru, warna putih, lengan panjang, masih ada lipatan toko, harga mahal, tapi dia anggap itu investasi perasaan. Malam itu, taman belakang villa disulap jadi tempat makan kecil. Meja bundar ditata dengan taplak putih bersih, 2 kursi, 1 lilin besar di tengah. Ada lampu gantung kecil, digantung di pohon zaitun, memberikan cahaya kuning lembut. Melissa muncul dari dalam rumah, mengenakan gaun panjang warna merah gelap, rambutnya dibiarkan terurai, dan aroma parfumnya samar, tidak menyengat, tapi cukup membuat Wahyu salah napas 2 kali. "Duduklah," katanya sambil tersenyum. Wahyu menarik kursi untuk Melissa,
lalu duduk di seberangnya. Makanan sudah siap. Pasta, carbonara, salad segar, dan sepiring kecil bruschetta. Tidak ada pelayan, tidak ada staf, hanya mereka berdua dan langit Italia yang tenang. "Kenapa cuma kita berdua, Bu?" tanya Wahyu pelan. Melissa menyendok salad. "Soalnya, kalau ngajak Gianni, dia pasti makan porsi kamu juga." Wahyu tertawa kecil, lalu menanduk Melissa melanjutkan. "Aku cuma mau ngobrol. Bukan soal kerjaan, bukan soal restoran, tapi soal kamu." Wahyu menelan ludah. "Saya, Bu?" "Iya, kamu. Sopir yang suka nyengir gak jelas, yang dulu pernah bilang, 'Tank top putih saya kayak sabun cuci.'" Wahyu nyengir. "Malu, itu spontan, Bu. Saya gak maksud ngelantur." Melissa meletakkan garpunya. "Aku senang kamu jujur. Kamu orang pertama yang gak pura-pura di depanku." Wahyu memandang ke bawah. Tangannya memainkan serbet makan. "Wahyu," lanjut Melissa, "kamu tahu nggak, sebelum kamu kerja di sini, aku ini perempuan paling bosan se-Italia." Wahyu mengangkat kepala. Pelan. "Punya restoran banyak, uang cukup, hidup tenang, happy. Semua orang di sekelilingku terlalu sibuk jadi sempurna. Sampai kamu datang, dengan logat metho kamu, dengan muka panik tiap saya goden, dan dengan ketulusan yang bahkan kamu sendiri gak sadar kamu punya." Wahyu terdiam, matanya berkokek-kokak tapi ditahan. Melissa menyandarkan punggung. "Aku gak bilang aku jatuh cinta, tapi aku ngerasa nyaman. Dan setiap kali kamu gak di sekitar, aku kangen. Itu masalahnya." Suasana hening beberapa saat. Angin malam berhembus pelan. Lilin di tengah meja bergoyang sedikit, tapi tak padam. "Bu," kata Wahyu akhirnya. "Saya, ini cuman orang biasa. Saya bahkan gak bisa masak telur ceplok bulat. Saya gak paham anggur gekkaho nama-nama parfum. Dan gak ngerti perbedaan antara risotto dan bubur ayam." Melissa tertawa pelan. "Justru itu, saya udah capek ketemu orang yang semuanya palsu dan terlalu tahu segala hal. Kadang saya cuma pengen duduk makan dan ketawa karena lawakan receh, bukan karena politik atau filosofi." Wahyu menghela napas. "Tapi, apa saya pantas duduk di sini, Bu?" Melissa berdiri, mengambil kursi kosong di dekat semak bunga, lalu memindahkannya di sebelah Wahyu. Dia duduk, lalu menepuk bahu Wahyu. "Kursi itu saya sengaja kosongkan dari tadi, karena saya tahu kamu akan tanya soal pantas atau enggak." Wahyu memalingkan wajah, menahan senyum. Melissa mendekatkan wajahnya. "Wahyu, kalau saya makan malam denganmu karena iba, mungkin saya akan duduk jauh. Tapi kenyataannya, saya duduk di sebelah kamu karena saya ingin dekat, dan kamu gak harus jadi siapa-siapa untuk bikin saya bahagia." Wahyu menoleh. Mata mereka bertemu. Lalu dia berkata pelan, "Bu Melissa, saya gak tahu harus bilang apa, tapi hati saya kayak meleleh." Melissa tersenyum. "Bagus, jadi gak perlu sunscreen lagi. Udah leleh duluan." Mereka tertawa bersama. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa janji, tapi cukup satu tatapan dan satu kursi kosong yang akhirnya terisi itu sudah jadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar bos dan sopir. Pagi itu, udara Firenze terasa ganjil, langit mendung, angin kencang, dan burung-burung di sekitar Villa Melissa tak seramai biasanya. Wahyu sedang menyiram bunga di halaman depan, ketika seorang kurir datang dengan amplop besar berwarna coklat untuk Signora Melissa. Kata si kurir, lalu pergi cepat. Wahyu membawanya ke dalam rumah dan meletakkannya di meja dapur. Melissa yang baru turun dari tangga, masih memakai daster tidur, membuka amplop itu pelan. Dari wajahnya yang biasanya santai dan cuek, ekspresinya berubah serius. Wahyu mendekat. "Ada apa, Bu?" Melissa tidak langsung menjawab. Dia menyerahkan lembaran kertas kepada Wahyu. Tulisan di atas kertas itu diketik, tanpa nama pengirim. "Kalau kamu tetap ngotot buka cabang baru di Roma, siap-siap restoranmu disabotase." "Kami tidak main-main, Melissa. Kami tahu kamu sekarang lengah. Apalagi sibuk dengan sopir barumu itu. Kami lebih tahu dari yang kamu kira." Wahyu membacanya pelan. Jantungnya langsung berdebar. "Ini serius, Bu?" Melissa mengangguk.
Ini bukan ancaman pertama, tapi kali ini mereka bawa-bawa kamu. Wahyu langsung duduk. Tangannya mencengkeram lutut. Maksudnya, mereka tahu soal kita. Melisa menarik napas panjang. Mereka tahu saya mulai dekat dengan kamu. Mereka pikir kamu titik lemahnya. Wahyu mengangguk pelan. Lalu bangkit. Kalau begitu, Bu, saya nggak usah ikut kerja dulu. Saya mundur sementara, biar mereka nggak bisa sentuh ibu lewat saya. Melisa, berdiri cepat. Ngawur kamu, justru mereka mau bikin kamu mundur. Kalau kamu pergi, mereka menang. Wahyu menatap mata Melisa. Ragu. Tapi Bu, saya ini siapa? Saya nggak punya pengalaman, nggak bisa bela diri, bahkan buka laptop aja masih sering bingung. Melisa tersenyum tipis. Justru karena kamu polos, mereka takut. Kamu nggak punya motif, nggak bisa ditebak, dan kamu punya satu hal yang semua orang di sekeliling saya nggak punya. Apa itu? Kejujuran. Hari itu Melisa memutuskan tetap ke restorannya di kota, tapi dia membawa Wahyu serta, bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai pendamping. Sepanjang perjalanan, Wahyu mulai memperhatikan lebih banyak hal mobil asing yang berhenti terlalu lama di dekat toko, orang-orang yang duduk mencurigakan di pojokan kafe, bahkan gerak-gerik pengantar bahan yang wajahnya asing di dapur restoran. Suasana tegang, para staf bekerja seperti biasa, tapi bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa dari mereka pernah mendengar soal kompetitor yang tidak segan-segan menjatuhkan pesaing dengan cara kotor. Melisa memanggil semua staf ke ruang belakang. Di sana, dia berdiri di depan papan tulis dan berbicara dengan suara tegas. Mulai hari ini, semua bahan masuk diperiksa ganda. Semua pengiriman dicek 2 kali. Kita nggak takut, tapi kita juga nggak bodoh. Siapapun yang ingin jatuhkan restoran ini akan gagal, karena kita kerja dengan jujur. Wahyu berdiri di samping pintu. Wajahnya tegang, tapi berani. Satu tangan di saku, satu lagi pegang ponsel. Sejak pagi, dia mencatat semua plat nomor yang mencurigakan. Sore hari, saat Melisa sedang mengecek laporan keuangan, Wahyu datang dengan wajah penuh ide. Bu, boleh usul? Melisa menoleh. Apa? Besok biar saya yang pura-pura ngantar. Bahan ke restoran cabang, pakai mobil lama, pakai topi, dan kacamata. Saya muterin semua rute, siapa tahu ada yang ngikutin. Melisa mengerutkan dahi. Kamu yakin? Wahyu mengangguk. Kalau mereka pikir saya cuma sopir, ya biar saya buktiin, saya bisa lebih dari itu. Keesokan harinya, Wahyu menjalankan rencananya. Dia pakai pakaian biasa, menyamar jadi kurir lokal, mengantar 2 kotak kecil ke restoran cabang yang belum buka, pura-pura memeriksa pintu belakang, lalu jalan mutar keliling blok. Dan benar saja ada motor yang membuntuti dari jauh. Wahyu tak langsung melapor. Dia terus jalan, seolah tak tahu. Hingga sampai di perempatan, dia berhenti, dan pura-pura beli kopi. Si pengendara motor ikut berhenti, duduk di warung seberang. Wahyu mengaktifkan kamera ponselnya, mengambil gambar secara diam-diam, lalu kirim ke Melisa. Tak lama, polisi lokal datang dan langsung menangkap pria tersebut. Ternyata dia adalah mantan staf salah satu kompetitor yang beberapa kali terbukti melakukan sabotase ke restoran-restoran kecil di wilayah sekitar Roma. Malam harinya, di villa, Melisa duduk di teras bersama Wahyu. Kamu tahu nggak, kamu baru saja menyelamatkan restoranku dari bencana, kata Melisa. Wahyu tertawa kecil. Saya cuma ngikutin insting kampung, Bu. Kalau ada yang ngintip dari jauh, biasanya itu maling. Melisa menggeleng, lalu menatapnya dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Kamu bukan cuma sopir, Wahyu. Kamu partner. Dan saya butuh kamu lebih dari yang saya pikir. Wahyu tidak menjawab, tapi dalam hatinya, dia tahu, malam itu dia naik level. Dari orang yang dulu hanya disuruh bersihkan sunscreen, sekarang jadi seseorang yang menjaga, bukan hanya bosnya, tapi juga hatinya. Pagi itu, Wahyu baru saja selesai menyapu halaman, ketika Melisa memanggilnya dari balkon atas. Wahyu, siap-siap ya, kita ke Bolonia hari ini. Ada acara kuliner internasional. Wahyu menengadah. Saya antar aja ya, Bu. Melisa tersenyum. Dari atas? Enggak, kamu ikut. Pakai pakaian rapi dan siapin mental. Wahyu mengangguk, walau belum paham maksudnya apa.
Tapi namanya juga kerja ikut bos, disuruh ikut ya. Ikut, apalagi kalau bosnya pakai blazer krem dan celana panjang ketat yang bikin Wahyu harus baca doa tiap 5 menit. Siangnya, mereka tiba di Bologna. Kota tua yang cantik dan ramai. Tempat acara adalah aula besar bergaya klasik. Penuh dengan perwakilan restoran dari berbagai negara. Ada chef dari Prancis, Jepang, India, dan tentu saja Italia. Sebelum masuk aula, Melissa menyerahkan name tag ke Wahyu. Loh, ini nama saya Bu, tapi di bawahnya tertulis Chef Indonesia. Melissa terkekeh. Iya, saya daftarin kamu, buyer. Kamu ngerasain panggung juga, Bu. Saya itu masak mie instan aja, airnya suka lupa dimatiin. Ini mau disuruh tampil sebagai chef? Melissa merangkul pelan pundak Wahyu. Tenang aja, gak disuruh masak kok. Cuma duduk di sesi diskusi. Jawab, sedikit soal makanan Indonesia. Saya percaya kamu bisa. Wahyu ingin menolak, tapi tatapan Melissa seperti tatapan emak-emek. Kalau anaknya gak mau makan, jadi dia pasrah saja di dalam aula. Suasana mewah dan formal. Semua orang berpakaian rapi. Banyak yang memakai seragam chef putih dengan topi tinggi. Wahyu berusaha duduk paling pinggir, supaya nggak terlalu mencolok. Tapi panitia malah memanggilnya ke depan. Chef Wahyu, dari Indonesia, duduk di barisan pertama, bersama delegasi internasional. Ya, Melissa hanya senyum-senyum dari kejauhan, sementara Wahyu melangkah pelan. Rasanya seperti mau sidang skripsi. Di atas panggung, moderator mulai bertanya ke para peserta soal filosofi makanan khas masing-masing negara. Chef Wahyu, tanya moderator. Dengan senyum ramah, apa filosofi terbesar dari makanan Indonesia menurut Anda? Wahyu menoleh kiri cinan, memastikan yang dipanggil memang dirinya. Lalu, dengan suara pelan, dia jawab, kalau di kampung saya, makan itu filosofi paling pentingnya cuma satu, Pak. Wah, menarik. Apa itu? Kalau nggak makan, ya lapar. Selera, ruangan sunyi, 2 detik kemudian, 1 orang tertawa. Lalu, disusul puluhan orang. Moderator sampai menepuk meja sambil tertawa keras. Wahyu bingung. Saya serius loh. Moderator mengangkat tangan, tepuk tangan untuk Chef Wahyu. Filosofi makan yang jujur dan mengena. Melissa yang menonton dari belakang, hampir jatuh dari kursinya karena menahan tawa. Wahyu tak menyangka, kalimat isengnya malah bikin dia jadi sorotan. Bahkan, ada 2 orang chef Jepang yang mendekatinya di sela-sela sesi. Apakah kamu tahu cara membuat nasi goreng rendang? Tanya salah satu dari mereka. Wahyu berpikir keras. Saya tahu, Pak. Bumbunya rahasia. Tapi biasanya dimulai dari minyak panas dan niat yang kuat. Chef Jepang itu mengganggu serius, sangat dalam. Sorenya, semua peserta diminta mempraktikkan satu masakan khas dari negara masing-masing. Melissa mengira Wahyu bakal menolak, tapi Wahyu malah maju dengan penuh percaya diri. Entah kenapa, sejak kejadian tadi, Wahyu jadi lebih berani. Dia berdiri di dapur demonstrasi, mengenakan celemek putih yang kedodoran, dan mulai menyiapkan bahan-bahan, bawang putih, cabai, nasi, dan sisa rendang yang dikirim dari restoran Melissa. Pagi tadi, baik, semuanya. Saya akan masak nasi goreng rendang. Tapi mohon maklum, hasilnya nanti. Lebih cocok buat lidah orang patah hati. Beberapa peserta tertawa. Wahyu mulai menumis bawang, cabai, lalu memasukkan rendang. Aromanya menggoda, tapi entah kenapa, ketika dia tuangkan kecap, tangan Wahyu gemetar dan tumpah setengah botol. Wus, SSHH. Api dari kompor tiba-tiba naik besar. Semua orang mundur. Wahyu panik. Buru-buru menutup api. Api padam. Tapi kepulan asap memenuhi ruangan. Alarm berbunyi. Melissa berlari masuk dapur. Wahyu, kamu lagi bikin nasi goreng? Atau simulasi kebakaran? Wahyu berdiri dengan muka hitam setengah gosong karena asap. Saya hanya terlalu semangat, Bu. Panitia acara mendekat, lalu memeriksa dapur. Alih-alih marah, mereka malah tertawa. Chef Wahyu, Anda ini bawa rasa dan aksi, kata.
Salah satu panitia sambil menepuk punggungnya. Gak semua chef bisa bikin makanan dan drama sekaligus. Malam harinya, Melissa dan Wahyu duduk di balkon hotel. Di depan mereka ada 2 gelas kopi hitam dan sepiring kecil sisa nasi goreng yang berhasil diselamatkan. Melissa mencicipi 1 sendok. Rasanya unik. Unik gimana? Kayak cinta pertama yang gosong sedikit, tapi tetap bikin nagih. Wahyu tertawa kecil. Saya kira hari ini bakal jadi malu-maluin, Bu. Justru hari ini bukti kalau kamu bisa ada di panggung manapun. Wahyu, walau caranya agak meledak. Wahyu menatap langit. Bu, kalau hidup saya ini masakan, ibu itu bumbu yang bikin rasanya lengkap. Melissa terdiam. Lalu pelan-pelan berkata, dan kamu bikin hidup saya gak hambar lagi. Tak ada pelukan Take Eda Music, romantis. Tapi 2 orang di balkon itu tahu, setelah nasi goreng meledak dan filosofi lapar, hubungan mereka bukan lagi sekadar bos dan sopir, tapi 2 orang yang, entah bagaimana, saling menemukan rasa di antara semua keganjilan. Pesan singkat itu datang pagi-pagi sekali, hanya 4 kata. Bu, saya harus pulang. Melissa baru saja duduk di meja makan saat membaca pesan dari Wahyu. Tak ada emotikon, tak ada penjelasan panjang, tapi entah kenapa, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, Wahyu muncul di depan villa, masih mengenakan jaket tipis dan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ada apa? Tanya Melissa tanpa basa-basi. Ibu saya, Bu, sakit. Kakak saya bilang sudah seminggu gak mau makan. Saya harus pulang. Melissa mengangguk cepat. Berapa lama? Saya nggak tahu, mungkin seminggu, mungkin 2, pergilah, katanya lembut. Saya urus tiket dan semuanya. Kamu nggak usah mikir apa-apa. 2 hari kemudian, Wahyu sudah tiba di kampung halamannya. Sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Jalanannya sempit, sawah membentang di kiri kanan, dan udara hangat khas pedesaan langsung menyambut wajahnya. Rumah ibunya masih sama, dinding dari kayu, atap seng, dan halaman kecil dengan pohon mangga yang mulai berbuah. Di dalam, ibunya terbaring lemah di tikar tua. Tubuhnya kurus, tapi matanya masih hangat seperti dulu. Ibu, Wahyu duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang ibu. Saya pulang, Bu. Ibunya hanya tersenyum kecil. Kamu kurusan, Nak. Jangan kerja terlalu keras. Wahyu tak sanggup menjawab. Dia hanya memegang tangan ibunya lebih erat. Selama beberapa hari berikutnya, Wahyu kembali ke rutinitas kampung. Bangun pagi, menanak nasi, menyapu halaman, pergi ke pasar, dan sesekali membantu tetangga membersihkan got. Banyak yang kaget melihat Wahyu sudah seperti orang kota, tapi dia tetap merakyat. Yang tidak dia sangka, 3 hari setelah dia pulang, sebuah mobil mewah berhenti di depan gang rumahnya. Warga sekitar langsung keluar. Anak-anak kecil berhenti main bola, semua ke arah mobil itu. Melissa turun, memakai celana panjang krem, blus sederhana, dan topi lebar. Wajahnya biasa saja, tapi cukup membuat kepala RT langsung salah napas. Wahyu, seru Melissa dari pinggir gang. Wahyu keluar dengan wajah kaget. Bu Melissa, aku datang tanpa pengawalan. Tenang aja, gak akan bikin rusuh, katanya santai. Melissa langsung disambut Ibu Wahyu, yang walaupun masih lemas, memaksa bangun dari tikar. Loh, ini siapa Yu? Ibu, ini Bu Melissa, bos saya. Dia yang bantu semua selama saya kerja di Italia. Melissa menjabat tangan Ibu Wahyu lalu membongkok. Sopan, saya datang bukan sebagai bos, Bu, tapi sebagai tamu. Kalau boleh, saya ingin belajar masak tumis kangkung. Wahyu hampir tersedak udara. Sore itu, Melissa ikut memasak di dapur sempit berdinding anyaman bambu. Kompor pakai kayu bakar, wajan dari besi tua, dan bumbunya seadanya. Tapi Melissa senyum terus. Dia potong bawang merah sambil menangis. Dia goreng tempe sambil kena percikan minyak. Dan dia tertawa saat tahu kangkung kampung lebih enak dari sayuran supermarket warga sekitar. Makin heboh, itu bule ya? Bisik-bisik ibu-ibu di gang, katanya punya restoran banyak, tapi masak di dapur Mbah Karni. Setelah makan malam sederhana di tikar depan rumah,
Melissa duduk di bawah lampu temaram. Angin kampung pelan, suara jangkrik mulai terdengar. "Wahyu," katanya. "Saya kira saya tahu semua rasa. Rasa pasta, rasa risotto, rasa keju mahal, tapi sour ini. Saya baru tahu rasa yang lebih dalam." "Apa itu, Bu?" "Rasa sederhana yang gak bisa dibeli. Makan bareng ibu, duduk di tikar tua, dan tumis kangkung yang dimasak tanpa tekanan." Wahyu hanya menatap langit. "Saya kira ibu bakal jijik lihat dapur kotor. Atau sumpek." Melissa tertawa kecil. "Kalau hati kita nyaman, tempatnya gak penting." Malam itu, Melissa tidur di rumah tetangga yang disediakan sebagai penginapan dadakan. Wahyu tidur di dalam rumah, menemani ibunya, tapi matanya tak bisa terpejam. Dia tahu, sejak Melissa datang ke desanya, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam dirinya, tapi dalam hubungan mereka. Besoknya, sebelum pulang ke Italia, Melissa berkata pelan saat pamit kepada Ibu Wahyu. "Bu, saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi kalau Allah izinkan, saya ingin jadi bagian dari keluarga ini. Kalau Ibu setuju, saya akan jaga Wahyu, dan juga Ibu, semampu saya." Ibu Wahyu menatap Melissa, air matanya menetes. "Kamu orang baik, Nak. Saya ini cuma punya satu anak laki-laki. Kalau kamu jagain dia, saya bisa tenang." Wahyu berdiri di sampingnya, diam, tak berani menatap Melissa langsung. Tapi dalam hatinya, Wahyu tahu, ini bukan lagi soal bos dan sopir. Bukan lagi soal bule dan orang desa. Ini tentang dua hati yang saling nemu di tempat yang gak pernah mereka duga. 2 minggu setelah pulang dari Indonesia, Melissa kembali sibuk di restorannya. Tumpukan laporan keuangan, kontrak ekspansi, dan urusan dapur menumpuk seperti cucian habis musim dingin. Tapi satu hal terasa berbeda. Ruang kerjanya kini terasa sepi. Wahyu belum kembali bekerja secara penuh. Sejak mereka pulang dari desa, Melissa memutuskan untuk memberi jarak. Bukan karena marah atau kecewa, tapi karena ia bingung dengan hatinya sendiri. Ia, seorang janda kaya raya, pemilik 5 restoran ternama di Italia. Dan Wahyu, mantan tukang ojek kampung yang kini jadi sopir, tukang antar bunga, bahkan kadang jadi komedian rumah tangga. Mereka terlalu jauh secara dunia, tapi terlalu dekat secara rasa. Suatu sore, saat Melissa duduk sendiri di dapur restoran, Wahyu masuk pelan, membawa sekantong cabai segar. "Cabai merah keriting, Bu. Buahnya panjang-panjang kayak senyum ibu waktu masak di kampung," kata Wahyu, membuka pembicaraan. Melissa tersenyum, tapi cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Taruh di kulkas." "Ya." Wahyu diam sebentar, lalu bertanya pelan, "Saya masih boleh kerja di sini, Bu?" Melissa berhenti menulis, menatap Wahyu sejenak. "Kamu tahu, ya, di dunia saya ini, orang berebut posisi, semua ingin tampil paling cemerlang. Tapi kamu malah datang sebagai dirimu sendiri, polos dan jujur. Itu yang bikin saya bingung." "Bingung? Kenapa?" "Bingung karena kamu bikin saya ngerasa lepas. Padahal saya nggak boleh lepas. Saya punya bisnis, nama besar, tanggung jawab. Tapi setiap lihat kamu, semua beban itu kayak hilang." Wahyu duduk di kursi sebelah, pelan. "Kalau begitu, saya salah ya, Bu?" "Bukan salah, tapi nggak sesuai rencana." Sunyi beberapa detik, hanya suara kipas lemari es yang terdengar. Lalu Wahyu bicara, dengan suara lebih tenang. "Bu Melissa, saya tahu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya juga bukan orang yang cuma numpang hidup. Saya ingin jalan sendiri. Mau maju bukan karena dikasihani." Melissa menatapnya. "Saya punya mimpi, Bu. Punya usaha kecil sendiri, mungkin mulai dari warung kecil, jual makanan Indonesia. Saya mau buktiin kalau saya bisa berdiri di samping ibu, bukan di belakang." Kata-kata itu seperti pisau kecil yang membuka ruang di hati Melissa. Ada rasa bangga, haru, sekaligus khawatir. "Kalau kamu pergi dari sini, Wahyu, saya kehilangan." Wahyu tersenyum. "Saya nggak pergi. Cuma mau coba jadi laki-laki utuh yang bisa berjalan sendiri. Kalau nanti kita masih saling lihat, artinya memang kita ditakdirkan bareng." Melissa terdiam. 2 minggu kemudian,
di sudut kota kecil pinggiran Firenze. Sebuah warung sederhana berdiri. Nama papan depannya bikin orang tersenyum. Warung Cinta Wahyu, masakan dari hati isinya sederhana. Hanya 3 meja, 1 kipas angin, 1 dapur kecil, dan menu yang hanya 5. Nasi goreng, sate ayam, tempe mendoan, mie rebus, dan teh manis hangat. Melisa datang diam-diam di hari pembukaan. Duduk di pojok, pakai topi, dan kacamata hitam. Tapi, Wahyu langsung tahu itu dia. "Selamat datang, Bu," kata Wahyu, setengah bercanda. Melisa tersenyum. "Saya nggak sangka kamu beneran buka begini." Wahyu menaruh teh hangat di mejanya. "Kata orang kampung, cinta itu harus dibumbui. Jadi saya bumbui pakai kecap, garam, dan niat." Melisa tertawa. "Terus kamu kira saya mau nikah sama penjual nasi goreng?" Wahyu mengangkat bahu. "Kalau nggak jadi istri saya, ya minimal jadi pelanggan tetap." Melisa menunduk. Senyumnya tipis. "Kamu tahu nggak? Sejak kamu pergi dari villa, saya ngerasa kayak rumah itu jadi kosong. Sepi." Wahyu duduk di kursi seberang. "Saya juga ngerasa warung ini nggak lengkap kalau nggak ada yang bantu nyicipin masakan pertama." Melisa mengambil 1 suap tempe mendoan, lalu mengunyah pelan. Rasanya, Melisa mengangguk. Rasanya kayak cinta pertama yang gak pernah basi. Mereka tertawa. Tiba-tiba Melisa mengeluarkan amplop putih dan menyerahkannya ke Wahyu. Di dalamnya ada surat izin, usaha resmi, dan sertifikat kemitraan dengan jaringan restoran milik Melisa. "Apa ini, Bu? Saya partner resmi kamu sekarang. Tapi bukan cuma di usaha, juga di hidup." Wahyu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Bu Melisa, saya ini anak kampung. Gak punya apa-apa, dan saya ini perempuan yang sudah kehilangan segalanya, tapi nemuin lagi lewat kamu." Wahyu menunduk. "Kalau nanti kita benar-benar nikah, Ibu siap ditertawakan." Melisa tertawa kecil. "Wahyu, hidup saya ini udah kayak sinetron. Ditertawakan itu hal kecil, tapi ditinggal kamu, itu yang berat." Wahyu mengangguk. "Kalau begitu, kita jalanin bareng." "Ya, Bu." Melisa membetulkan rambutnya yang tertiup angin. "Jangan panggil saya ibu lagi dong. Mulai sekarang cukup Melisa." Wahyu senyum malu. "Iya, Lis." Melisa melotot. Kependekan dari Melisa. Wahyu cepat-cepat membela diri. Suara tawa mereka mengisi warung kecil itu. Hari itu, tidak ada pengumuman besar. Tidak ada media, hanya 1 warung kecil, 1 sopir, 1 janda kaya, dan 1 ikatan yang perlahan terbentuk dari tumis kangkung, nasi goreng, dan keberanian untuk memilih jalan yang tidak biasa. Hari itu langit Firenze cerah sekali, seperti tak ada tanda masalah. Melisa duduk di balkon villa sambil membaca daftar keperluan untuk acara pernikahannya. Bersama Wahyu, ia menulis sendiri, tanpa wedding planner. Katanya, kalau kita terlalu banyak dandan, malah lupa siapa yang mau kita nikahi. Wahyu baru datang dari pasar, bawa sebakul pisang dan setandan senyum. "Bu Lis, mau bikin kolak pisang atau bikin saya makin cinta?" Melisa mendelik. Yang satu manisnya dari gula, yang satu dari gombalan sopir. Mereka tertawa. Dunia mereka rasanya sempurna. Sampai kemudian 1 panggilan telepon mengubah semuanya. Ponsel Melisa berdering. Nomor asing dari London. Awalnya ia tak berniat mengangkat, tapi rasa penasaran lebih kuat. "Halo?" Suara di ujung sana terdengar berat, dingin. "Melisa, ini aku." Melisa langsung diam. Napasnya tercekat. Ia berdiri pelan dari kursi, lalu masuk ke kamar. "Kau? Kenapa menelepon?" "Aku kita perlu bicara." Itulah suara Leonardo, mantan suami Melisa. Lelaki yang pernah ia cintai, lalu dikhianati. Lelaki yang membawa kabur sebagian modal usaha pertamanya. Lelaki yang menghilang setelah menggugat cerai, lalu muncul bertahan-tahan, kemudian tanpa rasa bersalah. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe tua di sudut kota. Melisa datang sendiri. Wajahnya datar. Ia tidak benci, tapi juga tidak peduli. Leonardo masih seperti dulu. Rapi, wangi, tapi tatapannya tetap licik.
Langsung saja Leo. Kau mau apa? Leonardo menyilangkan kaki, lalu tersenyum. Kau mau menikah dengan pria kampung itu? Sopirmu? Melissa tidak menjawab. Aku bisa batalkan semuanya. Aku masih punya akses ke dokumen pernikahan kita dulu. Masih ada celah hukum. Kalbis, kalau aku buka kasus pembagian harta dulu yang belum selesai, Melissa menatapnya tajam. Kau datang bukan karena peduli, tapi karena tahu aku bahagia. Leonardo mendekat. Kau mau hidupmu hancur? Atau kita kembali berdamai? Aku tak minta banyak. Hanya saham di restoran barumu. 2 cabang saja. Melissa tertawa kecil, tapi tawanya dingin. Jadi, selama ini kau sembunyi. Lalu sekarang muncul minta bagian dari kerja keras yang kau tinggalkan? Leonardo mengangkat bahu. Kau pilih, aku bisa jadi masalah. Atau jadi masa lalu yang bersahabat. Malam itu, Melissa pulang dengan wajah murung. Wahyu yang sedang menyiram bunga, langsung tahu ada yang aneh. Ada, APA-less. Melissa tak langsung jawab. Ia masuk ke dapur, duduk, lalu menarik napas panjang. Leo datang. Wahyu diam. Ia sudah pernah dengar nama itu, tapi tidak pernah menyangka akan bertemu dalam bentuk nyata. Apa yang dia mau? Dia ancam saya. Kalau saya tetap nikah sama kamu, dia akan bawa kasus hukum lama yang bisa bikin restoran saya dibekukan sementara. Wahyu duduk perlahan, hatinya ngilu, tapi ia mencoba tetap tenang. Kalau begitu, saya mundur saja, Liz. Melissa langsung menoleh. Jangan bodoh ya. Ini bukan soal kamu atau dia. Ini soal prinsip. Kalau saya mundur, berarti saya takut. Dan kalau kamu mundur, berarti kamu gak yakin sama saya. Wahyu menunduk. Saya bukan takut, Liz. Tapi saya gak mau kamu kehilangan semua yang kamu bangun hanya karena saya. Melissa menatap matanya. Kamu pikir saya bangun semua ini buat Deary? Sejak kamu datang, saya sadar semua yang saya punya gak ada artinya kalau gak saya bagi dengan orang yang saya sayangi. Wahyu menggenggam tangan Melissa. Jadi kita lawan, kita hadapi, tapi dengan cara cerdas. 2 hari kemudian, Melissa dan Wahyu menemui seorang pengacara. Mereka membongkar kembali arsip pernikahan lama Melissa dan Leonardo. Dan benar saja, masih ada 1 dokumen pembagian aset yang belum ditandatangani lengkap. Celah hukum yang bisa dipakai Leonardo. Namun ada 1 kejutan. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Leonardo saat itu sedang berada dalam proses investigasi pajak di Inggris. Dan ternyata, kasus itu belum selesai. Pengacara mereka tersenyum. Kalau dia nekat muncul di depan publik, dia sendiri yang bisa diciduk. Kita bisa gunakan ini untuk melindungi bisnis ibu. Melissa Lee. Wahyu tampak makin tenang. Hari berikutnya, Leonardo kembali menghubungi Melissa. Tapi kali ini, Melissa sudah siap. Leo, aku beri 1 saran. Kembali ke lubang persembunyianmu. Karena kalau kamu bikin 1 langkah bodoh saja, aku kirim semua dokumen ini ke pengadilan pajak Inggris. Telepon terputus. Melissa menatap Wahyu. Kamu tahu, dulu aku kira aku kuat karena bisa bertahan sendiri. Sekarang aku sadar, aku kuat karena kamu ada di sampingku. Wahyu tersenyum. Saya gak bisa janji kasih hidup mewah, Liz. Tapi saya janji, gak akan pernah ninggalin kamu saat badai datang. Melissa berdiri, memeluk Wahyu erat. Hari itu, mereka tahu, cinta bukan soal siapa punya apa, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat semua terasa berat. Sejak pengumuman pernikahan Melissa dan Wahyu diputuskan berlangsung sederhana, di restoran milik Melissa sendiri. Semua orang sepakat untuk menjaga rahasia. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang tahu. Tidak ada undangan resmi. Tidak ada iklan. Tapi 1 hal yang mereka lupa. Di kota Kassel, diam justru bikin orang makin penasaran. Semua bermula dari tukang sayur bernama Gianni. Dia lihat Wahyu keluar masuk restoran sambil bawa koper dan pakaian pria nicis. Kok kayak mau tampil? Batinnya. Lalu dia lihat Melissa duduk di meja tengah restoran, ditemani 2 orang penjahit dari Napoli yang sedang mengukur baju. Johnny langsung menelpon istrinya sambil bisik-bisik, kayaknya Bu Melissa mau nikah lagi. Tapi kali ini bukan sama bule. Istrinya langsung posting di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks.
Berita panas, janda kayak kita mau nikah lagi, katanya dengan pria. Asia, 5 menit kemudian, grup WhatsApp tetangga sebelah ikut ramai. 10 menit kemudian, grup alumni SMA Melisa ikut meledak. 1 jam kemudian, beberapa warga kota sudah berkumpul di depan restoran, berdiri di trotoar sambil pura-pura lihat jendela, tapi sebenarnya mau ngintip. Hari berikutnya, gosip berkembang makin liar. Ada yang bilang, Wahyu anak sultan dari Kalimantan. Ada yang bilang, dia sebenarnya pangeran dari Malaysia yang menyamar jadi sopir. Bahkan, ada yang percaya, Melisa terkena pelet rendang. Karena sejak Wahyu masak rendang di acara kuliner dulu, hidupnya makin lengket dengan pria itu. Melisa mendengus setiap kali dengar gosip baru. Orang-orang ini, kalau disuruh kerja bakti, gak pernah datang. Tapi kalau ngurusin hidup orang lain, paling depan. Wahyu cuma tertawa. Les, kamu lupa, saya itu biasa hidup di kampung. Gosip lebih cepat dari motor bebek, bahkan lebih cepat dari sinyal wifi. Melisa tertawa juga, walau dalam hati mulai cemas. Tapi ini gak bisa dibiarkan ya. Kita harus siapin pernikahan yang tenang, bukan dikawal satu kota. Sore itu, Melisa duduk bersama Manuela, sahabat lamanya, sekaligus manajer restoran. Ia minta pendapat soal situasi yang makin ramai. Apa kita harus batalkan pesta kecil ini dan pindah ke tempat lain, Well? Tanya Melisa. Manuela menggeleng. Justru ini yang bikin pernikahan kamu beda. Gak ada pura-pura, gak ada topeng. Kamu nikahi Wahyu, bukan karena kamu malu, tapi karena kamu yakin. Dan kalau kota ini gak bisa terima, biar mereka belajar dari kisah kalian. Melisa terdiam. Jawaban Manuela seperti tonjokan halus ke arah logika yang mulai goyah. 3 hari sebelum hari-hari, restoran mulai dipercantik. Bunga segar dari pasar lokal didatangkan. Meja ditata sederhana. Tidak ada lampu kelap-kelip atau hiasan berlebihan, tapi suasananya hangat. Melisa ingin semuanya terasa akrab, seolah-olah semua tamu adalah keluarga. Namun di luar restoran, warga sudah seperti ikut sibuk. Ada yang pasang kamera dari balkon, ada yang bawa drone kecil buat ngintip dari udara. Bahkan Pak Carlo, pemilik bengkel, mendadak jualan teropong. Biar lihat pengantin dari jauh, gak perlu malu-malu, katanya pada pelanggan. Wahyu, yang sedang mencoba jas pengantin sederhana warna krem, hanya bisa garuk-garuk kepala. Liz, ini cuma, kok rasanya bukan nikah, tapi kayak mau tampil di konser? Melisa menyentuh pundaknya, lalu tersenyum. Gak apa-apa, kita tetap jalan sesuai rencana. Orang-orang boleh berisik, tapi yang nikah cuma kita berdua. 1 malam sebelum acara, Wahyu mengirim pesan ke ibunya di kampung. Bu, besok Wahyu nikah, doakan dari jauh ya. Wahyu akan jaga dia sebaik Wahyu jaga ibu. Ibunya membalas, Wahyu, ibu gak bisa kasih hadiah besar, tapi ibu titip doa. Cinta itu bukan soal siapa lebih tinggi, tapi siapa yang lebih tahan saat badai datang. Kamu harus jadi payung buat istrimu. Wahyu tak bisa menahan air mata. Ia simpan pesan itu baik-baik. Pagi hari, matahari belum tinggi, tapi halaman restoran sudah ramai. Karyawan restoran berdiri dengan pakaian rapi. Beberapa tetangga dekat yang benar-benar diundang datang, membawa bunga dan makanan kecil. Melisa keluar dari kamarnya dengan gaun putih sederhana. Tidak ada kerudung panjang, tidak ada perhiasan berlebihan, hanya senyum dan langkah pasti. Wahyu menunggu di meja altar kecil di tengah restoran. Ia gugup, tapi begitu melihat Melisa melangkah pelan, ia langsung tenang. Ini bukan mimpi, ini nyata. Prosesi sederhana dimulai. Seorang pastor lokal membacakan doa dan beberapa kalimat restu. Tak ada musik, hanya suara angin, detak jantung, dan bisik-bisik warga yang nonton dari luar pagar. Saat pastor berkata, apakah kalian bersedia saling menjaga? Dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis. Melisa menatap Wahyu dan menjawab dengan sepenuh hati. Wahyu mengangguk. Sampai nafas saya habis, tepuk tangan meledak. Tangis haru. Beberapa orang luar yang awalnya hanya ikut ngintip, mendadak berdiri dan ikut bertepuk tangan. Pernikahan itu, yang awalnya ingin dilakukan diam-diam,
berubah jadi pesta warga kota. Tapi tidak ada kericuhan. Tidak ada komentar sinis. Hanya cinta yang sederhana dan nyata. Hari itu, Melissa dan Wahyu resmi menjadi suami istri. Di restoran yang mereka bangun bersama. Di kota yang awalnya hanya penuh gosip. Tapi akhirnya belajar bahwa cinta bisa datang dari mana saja. Bahkan dari seorang sopir kampung dan janda kaya raya. 3 tahun telah berlalu sejak Melissa dan Wahyu mengikat janji di restoran kecil itu. Banyak hal berubah, tapi juga banyak yang tetap. Melissa masih suka duduk di balkon tiap pagi sambil minum espresso. Bedanya, sekarang ada Wahyu yang duduk di sebelahnya, nyuap roti sambil nonton video resep di ponsel. Dan yang paling baru suara, 2 bayi kembar yang mengguncang dunia mereka setiap 2 jam sekali. "Ya, tolong ambilin popok," teriak Melissa dari kamar. "Popok yang ukuran jumbo atau yang aromanya vanila?" sahut Wahyu dari dapur. "Bayi mana butuh aroma vanila?" teriak Melissa sambil tertawa. Suara tangisan dan tawa menjadi musik rumah mereka sekarang. 2 bayi kembar perempuan Julia Donsori datang di tengah kesibukan hidup yang nyaris tak pernah diam, kata Wahyu. Hidup mereka seperti warung pecel lele yang gak pernah tutup, selalu ramai, tapi bikin kangen. Setelah menikah, Wahyu tak hanya jadi suami, tapi juga jadi mitra bisnis penuh. Ia mulai dengan membuka satu warung kecil bertema makanan Indonesia, lalu 2, lalu 5. Tahun kedua, ia menggandeng investor lokal untuk membuat versi fusion makanan Indonesia dengan sentuhan Italia.